Baik, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas video mengenai menjaga kesehatan melalui berolahraga dan juga makanan yang sehat untuk meningkatkan kualitas hidup di usia lebih tua nanti. Lanjut. Latar belakangnya kami ambil permasalahannya kami ambil di sini dari masih banyaknya orang Indonesia yang tidak berolahraga. Saya melihat data masih ada 37,berapa% dari orang yang olahraga dengan orang yang belum berolahraga, dan juga kebanyakan masih orang Indonesia masih memilih makanan cepat saji daripada memilih makanan yang sehat seperti makanan yang berprotein dan lain-lain. Ini data dari 150 ini data dan fakta untuk berolahraga minimal 150 menit. Olahraga minimal menurut WHO per hari minimal 150 menit. Olahraga itu mulai dari hal-hal kecil untuk bisa kita terbiasa, mulai dari jalan kaki, mulai dari lari pagi, sedikit demi sedikit untuk buat kita terbiasa untuk berolahraga. Dan juga ini data dari 10 orang, aktivitas fisik masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Gizi seimbang, contohnya seperti mengonsumsi buah dan juga sayur-sayuran, masyarakat masih sangat minim di sini. Ini datanya ada di sini semua. Terus, di sini saya akan membahas memahami pentingnya olahraga. Jadi olahraga ini mengapa penting? Karena kita ini kalau masih di umur 20 tahun ke bawah masih belum merasakan dampak yang kita makan, dampak yang kita konsumsi buat kesehatan kita. Tapi nanti kalau di usia udah di umur 30 tahun ke atas, kita bakal merasakan dampak. Contohnya seperti olahraga melatih otot dengan cara nge-gym. Jadi di tubuh kita ini ada yang namanya tempat penyimpanan lemak, yaitu di perut tempatnya. Akan tetapi kalau kita berolahraga, ini otot kita bisa nambah, yang bakalan menjadi sumber kedua tempat penyimpanan lemak, yaitu tempatnya di otot kita. Makanya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat itu, kalau kita dibarengi dengan berolahraga, lemak kita itu akan disimpan di otot, yaitu tempat penyimpanan kedua. Akan tetapi kalau kita tidak berolahraga, lemaknya disimpan di perut biasanya. Makanya olahraga ini sangat penting di masa tua. Terus mengetahui sumber protein. Protein ini juga penting dalam kesehatan. Contohnya seperti protein telur. Telur ini kalau dikonsumsi juga dibarengi dengan berolahraga, telur ini bisa sebagai makanan otot. Jadi ketika kita habis olahraga lalu mengonsumsi protein, biasanya robekan yang terjadi di dalam otot kita itu diisi dengan protein, sumber protein tersebut. Lalu memahami pola makan sehat. Jadi makanan sehat itu yang menurut saya yang tidak berminyak, yang tidak manis juga. Contohnya goreng-gorengan, itu makanan yang kurang sehat karena makanan yang berminyak. Terus kue-kue yang manis biasanya itu juga tidak sehat karena makanan yang manis itu identik dengan makanan yang tidak sehat. Menerapkan dalam kehidupan, membiasakan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Contohnya ya, seperti tadi membiasakan kebiasaan kecil, mulai dari olahraga, mulai dari melatih makanan yang kita konsumsi.
Sebenarnya kalau kita sudah olahraga itu biasanya kita sering cenderung sudah bosan memakan makanan yang manis atau makan makanan yang berminyak, karena di tubuh kita itu biasanya sudah dikelola, lemak kita yang ada di tubuh itu biasanya sudah dikelola. Jadi untuk makanan yang manis-manis dan tidak berminyak itu biasanya sudah enak biasanya dalam tubuh. Pentingnya olahraga, yang pertama menjaga kesehatan jantung. Dengan olahraga kita bisa menjaga kesehatan jantung, karena olahraga ini banyak jenisnya ya, bisa dari berolahraga lari, berolahraga push up, ini menjaga kesehatan jantung kita. Terus mengontrol berat badan dengan cara menjaga makanan yang kita makan, dan juga berolahraga juga ini mengontrol berat badan kita. Menguatkan otot dan tulang, yaitu dengan cara nge-gym. Kalau menguatkan otot dan tulang, karena nge-gym ini membentuk otot kita dan juga menguatkan otot kita. Terus meningkatkan daya tahan tubuh, itu juga dari olahraga. Ketika kita berolahraga aktif, daya tahan tubuh kita akan meningkat. Terus mengurangi stres, itu juga bagian dari olahraga. Ketika kita berolahraga, maka dopamin kita akan naik, sehingga mengurangi stres. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas tidur. Ini yang sangat penting. Jadi kualitas tidur ini tidak bisa ditunda. Maksudnya tidak bisa digantikan dengan tidur pagi atau tidur siang. Jadi tidur malam ini tidak bisa tergantikan. Makanya tidur ini sangat penting. Yang paling sedikit tidur itu 7 jam sampai 8 jam di waktu malam, tidak bisa digantikan siang hari atau sore hari, tidak bisa digantikan. Karena hormon itu terjadi ketika kita saat sedang tidur, dan juga otot itu terbentuk ketika saat kita sedang tidur. Ini contoh olahraga yang seperti saya jelaskan tadi, seperti jalan kaki, ini termasuk olahraga yang ringan. Senam ini olahraga yang ringan juga. Terus olahraga yang sedang seperti jogging, bersepeda, berenang, dan juga badminton. Olahraga berat itu seperti nge-gym, angkat beban, dan juga main bola basket atau main sepak bola. Tapi yang paling efektif adalah olahraga yang berat untuk usia tua kita, untuk melatih otot kita. Karena kita kalau udah umur 30 ke atas, 40 ke atas, ini butuh yang namanya otot yang kuat, tulang yang kuat. Contoh-contohnya banyak, seperti Adera, dia usia udah 50 ke atas, tetapi badannya masih tegak. Itu contoh kalau olahraga yang berat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Pentingnya olahraga sehat, memenuhi kebutuhan gizi. Jadi kalau untuk gizi ya, tubuh mendapatkan nutrisi lengkap dengan berfungsi, yaitu gizi-gizian ya seperti buah-buahan, seperti susu misalnya. Terus sumber protein ini masuk ke sumber protein, protein hewani, protein. Baik, kita masuk ke sumber proteinnya. Di sini ada dua, protein hewani dan juga protein nabati. Contoh protein hewani seperti apa? Seperti telur, seperti ayam. Ayam ini yang banyak proteinnya itu di bagian dada. Terus seperti ikan ini kalau yang banyak proteinnya seperti ikan apa namanya? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ban yang tidak ada tulang, kemudian salmon.
Enggak dari air. Baik, ini masuk ke sumber protein. Sumber protein di sini ada dua, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani ini contohnya seperti telur, seperti ayam. Ayam ini yang bagian proteinnya itu di bagian dada. Jadi kalau di bagian paha dan juga bagian yang lainnya itu kurang. Paling banyak itu bagian dada. Dan juga ikan di sini. Ikan seperti ikan salmon, itu ikan yang paling banyak proteinnya. Kalau ikan-ikan lain seperti ikan tongkol dan ikan yang lain itu kurang. Terus daging dan tanpa lemak. Bisa daging sapi yang tidak lemak. Terus susu yang alami, yang full cream, bukan susu yang ada rasa-rasanya seperti ada rasa stroberi, rasa coklat. Nah, terus yang dari protein nabati seperti tempe. Tempe ini tapi supaya proteinnya tidak berkurang, ada cara-caranya. Yang pertama tidak digoreng. Itu kalau digoreng bisa membuat proteinnya hancur berkurang. Akan tetapi dikukus. Tahu juga jangan digoreng, dikukus. Terus seperti kacang-kacangan dan juga kedelai. Itu bagian sumber dari protein nabati dan juga protein hewani. Jadi intinya sumber protein ini kalau dari nabati maupun hewani ini yang baik tidak digoreng, tetapi dikukus. Kalau digoreng bisa membuat hancur protein. Ini contoh makanan sehat. Pertama ada ikan juga. Karbohidrat ini itu contohnya seperti nasi, kentang, dan ubi. Ini dari karbohidrat tersebut. Nasi aslinya banyak lemaknya mas ya. Cuman karbohidrat ini juga penting di dalam tubuh kita. Terus yang contohnya seperti saya bilang seperti bayam, brokoli, pisang, wortel dan lain-lain. Salah contoh pisang. Salah. Dari saya kadang dari saya dari dia kalau di desa itu. Wah itu. Pisang. Nasi juga bukan lemak itu. Iya, gula itu kalau diproses jadi lemak. Oke, dari awal aja itu. Jadi contoh makanan yang sehat seperti contohnya dari karbohidrat, nasi, kentang, dan juga ubi. Nasi ini juga sebenarnya mengandung lemak karena nasi ini ada gulanya. Meskipun nasi itu tidak manis, tapi nasi ini mengandung gula. Maka dari gula tersebut mengandung lemak. Terus, tapi karbohidrat ini penting bagi kehidupan kita. Bagi ini adalah makanan pokok kita. Maksudnya jangan berlebihan gitu. Makan nasi sebetulnya jangan berlebihan. Terus seperti contoh sayur di sini ada bayam, brokoli, dan juga wortel. Ini dari contoh sayur sayuran. Terus contoh buah seperti pisang, apel, dan juga pepaya itu banyak sih yang dari buah ini biasanya dari buah ini membuat gizi di dalam tubuh kita. Kita ambil gizi-gizi tersebut yang bagus memang dari buah-buah yang tidak ditambahin gula dan yang lainnya. Itu biasanya yang boleh maksimal dari buah. Di jus tidak ada tambahan gula. Pemanis yang paling alami, pemanis yang dari buah-buahan. Terus lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan. Nah, alpukat ini sangat sehat ya. Kalau alpukat itu dicampur sama telur biasanya, itu kenyangnya bisa sampai 7 jam lebih. Ini lemak sehat. Lemak sehat maksudnya tidak dicampur manis.
Bacain aja. Ini manfaat buat usia lanjut, yaitu usia 30-an ke atas. Menjaga kesehatan dampaknya yaitu tadi menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko osteoporosis, terus menjaga massa otot, menurunkan risiko penyakit kronis dan juga meningkatkan kualitas. Jadi di dampak-dampaknya ini di usia tua ini banyak ya, seperti mengurangi risiko stroke akibat berolahraga. Karena jantung kita setiap hari dipompa kalau kita berolahraga, maka untuk pembuluh darah itu biasanya lancar. Terus, udah itu aja sih, udah Tadi ini sebelumnya dia masih ini komisi. Sudah ngomongin gitu. dan tadi ini Dia itu sebenarnya dia ada pertanyaan. Dia pertanyaan sedikit loh. terus ya interaksi Loh, jadi saya mau nanya, tapi biasanya ini loh. kita saya bilang Jangan ini kan, jangan bagian ini saya selanjutnya aja. ambil pertanyaan nih. Pertanyaan Nanti bilang sebelum kesimpulan, dari penjelasan saya ada yang ditanyakan atau sebelum kesimpulan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi saya dari tadi. kalau tanya, Apa itu? tadi kan dijelaskan di situ melatih masa otot untuk kita saya di masa tua. Ya, Tetapi di satu sisi sekarang tuh banyak yang bangun otot tuh bukan makan sehat atau olahraga musik, tapi dia obat atau suplemen atau suntik. Itu bakal bisa sama kayak makan sehat atau anjing masa tuanya nanti maksudnya perbedaannya yang pakai obat sama yang sirup, izin. sering bisa. Pertanyaan yang sangat bagus dari teman-teman. Jadi perbedaan nge-gym berolahraga dan juga menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan otot kita. Ini konteksnya sangat beda. Kalau memakai obat-obatan itu biasanya itu juga berolahraga, akan tetapi prosesnya lebih cepat. Yang biasanya nge-gym ini untuk membuat otot ini butuh 3 tahun untuk membuat otot kita menjadi lagi. Jadi kalau mungkin di sebulan 2 bulan ini otot kita baru hancur, tidak bisa otot kita langsung jadi. Jadi nge-gym ini butuh 3 tahun untuk otot kita bisa jadi. Jadi kalau untuk mengkonsumsi obat-obatan untuk menjadi otot kita, mungkin dia juga harus nge-gym dulu, baru otot kita dibantu dengan obat-obatan tersebut yang biasanya 3 tahun mungkin bisa jadi 3 bulan karena saya tidak pernah pakai. Jadi itu tapi ada risiko-risikonya terhadap obat-obatan yang dikonsumsi tersebut karena obat-obatan itu berperan dalam pembentukan massa otot. Karena otot dibangun dibentuk itu butuh 3 tahun. Maka dari itu obat-obatan itu kurang baik dampaknya terhadap otot tersebut. Tetap kurang baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait presentasi kami. Kesimpulannya di sini adalah olahraga dan juga makan makanan yang sehat ini ibaratnya satu keluarga dalam hidup kita. Jadi olahraga tanpa makan makanan yang sehat ini juga kurang optimal. Sebaliknya makan makanan yang sehat tapi kita tidak berolahraga itu kurang maksimal. Dampaknya ini sangat banyak. Kalau kita berolahraga itu mengencangkan otot kita itu membuat sumber lemak kedua di dalam tubuh kita. Jadi biasanya kita yang sering makan makanan yang manis
kalau kita tidak olahraga itu biasanya lemahnya disimpan dulu. Tapi kalau kita berolahraga, lemahnya ditaruh di dalam otot-otot yang kita bangun. Makanya olahraga ini buat masa tua sebagai maksudnya buat tulang dan juga otot kita mengencangkan, rentan untuk terkena stroke atau banyak orang jatuh di kamar mandi itu karena otot kita tidak kuat. Otot paha itu menjaga kesehatan kita. Makanya di usia tua banyak orang jatuh di kamar mandi itu contoh salah satu contohnya. Kita ototnya kurang kuat. Jadi untuk menjaga kesehatan ini mulailah dari hal kecil seperti lari pagi atau jogging sedikit-sedikit pull up, mulai dari kebiasaan yang kecil. Mungkin ini dari presentasi video kami. Mulailah hidup sehat dari usia saat ini, karena membangun kesehatan itu yang baik memang dari waktu usia muda. Kalau usia tua udah susah untuk membangun otot kita. Mungkin terima kasih dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya mungkin sekian dari presentasi kami. Mulailah olahraga dari usia muda, karena olahraga ini merupakan investasi dari kesehatan kita untuk di masa depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.